wabarakatuh. Makan opak buah kedondong. Jawab salamnya yang kompak dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru yang terhormat Pak Sugeng Basori selaku Kepala STPJ BPSB, yang kami hormati Waka Kurikulum Ibu Casana dan Bapak Ibu Guru. Kita bersyukur pada Tuhan hari ini kami pendidikan guru penggerak angkatan 9, saya dan Bu Nur Rafi ingin mengadakan atau berdiskusi bersama tentang diseminasi budaya positif. Ini adalah materi yang kami pelajari selama kurang lebih 2 bulan di guru penggerak. Sebelumnya mari kita dengarkan sambutan dari Kepala SLP. Mohon maaf, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Sebelum kita ke selanjutnya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kami silakan. Berdoa bersama. Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Sugeng Basori. Kepada Pak Sugeng Basori, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Linda dan Bu Rami sebagai seorang pelajar untuk siang hari ini terkait dengan penyebaran budaya positif ataupun diseminasi materi yang sudah diberikan di angkatan 9 CGP Kutai Timur. Bapak Ibu yang kami hormati semuanya, para waka, ini adalah saat ini di sana, kemudian Bapak Ibu yang tidak dalam keadaan memiliki jam mengajar, terima kasih atas keluar waktunya untuk meramaikan dan menghadiri kegiatan pada siang hari ini. Berbahagia sekali untuk yang beberapa kali kita dari sekolah mendorong atau mendukung rekan-rekan kita yang terus bergerak. Harapannya semoga bukan hanya berhenti pada angka 7 ataupun angka 9 ganjil, terkait dengan angka kelima sudah selesai, angka ketujuh juga sudah selesai, dan hari ini kita akan mendorong atau mendukung rekan-rekan kita Ibu Rani dan Ibu Linda untuk angkatan 9. Bapak Ibu yang kami muliakan, untuk hal terkait dengan itu kita harus menyadari bahwa Bapak Ibu semua, kita semuanya hanya sebagai ahli perubahan bagi anak-anak kita, tentu saja bersambung dengan materi guru penggerak terkait dengan budaya positif. Mungkin masih ingat Bapak Ibu di sekolah kita beberapa waktu itu ada tertempel, dan mungkin saat ini semoga hilangnya bukan karena hilang fisik, tapi sebaiknya untuk melakukan budaya malu sebagai salah satu budaya positif yang mungkin akan disiplin ini. Mohon kita sama-sama mulai malu yang pertama, kedua, dan ketiga sampai dengan 10, kalau saya masih ingat ya. Mulai dari nomor 1 itu budaya tentang keterlambatan sampai dengan yang poin-poin yang ada muncul dan sebagainya. Tapi saja sama-sama kita ikuti sebagai bedah atau definisi untuk penyebaran terkait dengan materi di CGP siang hari ini. Yang terakhir, tentu dari sekolah, bagi dari sekolah tidak intinya untuk rekan-rekan semuanya yang masih punya kesempatan atau masih dalam hal ini punya endorfin lebih, kalau ini kita katakan bisa naik turun fluktuatif ya, tapi terutama bagi Bapak Ibu yang masih punya kesempatan dan memenuhi syarat untuk terkait dengan program ini, terlepas itu program pemerintah atau bukan, tapi sebagai hal yang positif, tentu saja kami akan mendorong. Yang terakhir, tentu sebagai hal penyebaran budaya positif, tentu kita mulai dari diri kita sendiri sebagai anak yang pribadi.
tidak akan mungkin kita bisa menggunakan rekan atau ilmu kita terkait dengan chemistry kalau kita tidak mulai dari yang kecil dari diri kita sendiri. Itu sebagai poin utamanya pada siang ini, dan kami ucapkan selamat untuk proses yang berkelanjutan dari Bu Rahmi dan Bu Linda untuk menempuh program guru penggerak angkatan 9 sampai dengan usia nanti, sampai dengan panen karya, sampai dengan kemudian selesai, dan bukan selesai pada dinyatakan sebagai guru penggerak, tapi akan berusaha arah perubahan untuk sekolah ini, terutama di sekolah kita untuk arah yang lebih baik. Dan semoga bisa menyebar ke teman-teman yang lainnya yang sama-sama kita dorong untuk kemajuan kita bersama. Terima kasih kami sampaikan, sekaligus juga mohon izin tadi sudah saya berkali di awal berbagi karena ada undangan juga di TK lanjut nanti di ketemu dengan MP terkait dengan sekolah kita. Itu saja kami sampaikan, dan saya akhiri. Semoga kita bisa memetik apa yang akan kita sama-sama dengar paparan dari dua rekan kita yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Sugeng Basori. Benar apa yang dikatakan oleh beliau bahwa budaya positif itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri, kemudian baru ke orang lain, dan terutama juga ke sekolah dan ke anak didik kita. Berikutnya adalah langsung ke acara selanjutnya, ada diseminasi budaya positif. Bapak Ibu, mari kita berdiskusi bagaimana budaya positif dan apa saja faktor-faktornya akan disampaikan pertama oleh Ibu Nurani. Kepada Bu Nurani kami silakan. Terima kasih Bu Rinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu guru di ruang lab biologi ini atas dukungannya terhadap diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan bersama Bu Rinda. Ini merupakan aksi nyata modul 1.4 dan ini merupakan rangkaian dari calon guru penggerak yang saya jalani. Untuk konsep utama pada budaya positif ada beberapa. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif dan nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan sama restitusi, kemudian dilanjutkan keyakinan kelas. Nah, untuk yang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol manusia, dan segitiga restitusi nanti akan dilanjutkan oleh Bu Linda. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik akan belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita lanjutkan ke disiplin positif. Kalau mendengar atau ketika kita mendengar kata disiplin gitu ya, pasti dalam benak kita atau terlintas itu suatu peraturan atau suatu tata tertib. Kita juga akan terlintas dalam benak kita suatu kepatuhan ataupun bahkan hukuman gitu ya. Nah, di sini kita akan berdiskusi mengenai apa itu disiplin positif, terus kemudian seperti apa disiplin positif. Sebelumnya, kata disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Nah, di sini disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah,
Untuk disiplin positif ini salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Nah, di sini kita sebagai peserta didik, sebagai pendidik atau sebagai guru, memang salah satu tanggung jawabnya adalah menciptakan lingkungan sekolah yang positif ya. Dalam arti warga sekolah itu harus saling mendukung, saling bekerja sama untuk menumbuhkan sikap atau perilaku yang positif yang berada di sekolah. Supaya budaya positif itu bisa tercipta gitu di lingkungan sekolah. Kemudian berdasarkan Ki Hajar Dewantara, kedisiplinan itu adalah di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal apa aja yang harus disepakati bersama. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak ya Bapak Ibu di sini. Salah satunya adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, dan masih banyak lagi. Untuk nilai-nilai kebajikan ini ternyata sudah tercakup di dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama itu motivasi eksternal. Tujuan dari motivasi ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi contoh nih misalnya ketika kita mengendarai kendaraan bermotor nih, sepeda motor, wajib kan pakai helm di sini ya. Kalau motivasi eksternal itu kita akan melihat, oh saya mengendarai kendaraan bermotor itu bukan di jalan raya, hanya di gang-gang aja, makanya saya bisa nih nggak pakai helm kayak gitu. Itu motivasi eksternal. Jadi hanya tujuannya sih karena nggak ada polisi atau apa gitu ya. So, ini motivasi yang terendah sih sebenarnya. Kemudian yang kedua, dari motivasi yang pertama tadi berarti oh saya mau pakai helm nih, kalau meskipun di gang sempit seharusnya seperti itu. Tapi karena nggak ada polisi saya nggak pakai helm seperti itu. Nah yang kedua motivasi eksternal juga itu tujuannya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau ingin mendapatkan pujian. Nah ini apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya. Jadi inginnya dipuji gitu, inginnya mendapatkan pujian dari orang lain ketika melakukan. Yang ketiga adalah motivasi internal. Ini motivasi yang tertinggi di antara ketiga motivasi yang lain. Tujuannya sih untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, tidak ingin pujian dari orang lain atau tidak ingin menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, tapi tujuannya adalah untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, kemudian diskusi kita kali ini tentang hukuman dan konsekuensi. Dua kata ini hampir mirip sih menurut saya sebenarnya di awal. Tapi kita bisa melihat perbedaan antara hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman itu ada rasa tidak nyaman pada anak dalam jangka panjang. Kalau konsekuensi itu anak merasa tidak nyaman tapi dalam jangka yang pendek. Kemudian anak akan merasa tersakiti, itu hukuman. Kalau konsekuensi anak dibuat tidak nyaman.
Kemudian kalau hukuman tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai, kalau konsekuensi sudah diketahui atau masuk akal, untuk hukuman murid akan cenderung membenci peraturan. Kemudian bisa juga murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kalau konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan, kemudian sikap guru selalu memonitor murid. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama untuk menentukan apakah membersihkan WC sekolah itu karena mematahkan pensil kawannya itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Oke, kita lihat. Ya, betul. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya itu adalah hukuman. Kemudian, lari mengelilingi lapangan basket 12 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Kita lihat. Ya betul, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Baik, ya betul, konsekuensi. Lanjut. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman, kita lihat. Ya betul. Kemudian kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Ya betul, konsekuensi. Berarti Bapak Ibu guru udah dengar semuanya. Kemudian saya lanjutkan dengan dihukum oleh penghargaan. Kalimat ini menurut saya pertama membaca itu agak rancu ya, menurut saya dihukum, tapi kok oleh penghargaan. Penghargaan itu kan biasanya membahagiakan ya bagi kita. Di sini saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah. Murid-murid tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas sesuai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang itu. Hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit dan terpaksa digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang ini dan benar saja pada saat masuk di kelas, usai jam istirahat, murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi dan mengapa? Saya minta tanggapannya nih untuk Bapak Ibu. Berdasarkan teori motivasi yang telah dipelajari tadi ada 3 teori. Ada teori eksternal, ya, ada 2 teori eksternal dan 1 internal dari kita sendiri. Kira-kira apa motivasi murid-murid kelas 2 untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk ke kelas? Ya, betul, ya benar-benar. Pasti sebagian besar dari Bapak Ibu menjawabnya ya anak kelas 2 itu ingin dapat bintang karena kalau mereka antri berbaris rapi ingin dapat bintang gitu ya. Terus adakah cara lain nih agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan secara bintang? Misalnya kan tadi
ketika Bu Anasnya sakit, kemudian digantikan Pak Heru. Nah, Pak Heru kan tidak memahami, oh ternyata ada stiker bintang gitu. Kira-kira adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 bersedia antri di depan kelas? Kira-kira seperti apa? Ini salah satu contoh menurut saya hukuman atas dihukum oleh penghargaan gitu ya. Jadi si anak tersebut kan merasa dapat penghargaan yaitu stiker bintang jadi kalau antri berarti dapat stiker bintang. Ternyata ketika Bu Anasnya sakit yang menggantikan Pak Heru tidak memahami cara mendisiplinkan anak seperti itu ya. Jadi itu mungkin salah satu contoh ketika anak-anak tertib itu karena suatu penghargaan, maka ketika penghargaan itu tidak diberikan ya makanya anak kelas 2 itu juga kembali tidak tertib lagi gitu. Seperti itu. Mungkin alangkah baiknya kalau anak kelas 2 itu dimunculkan kesadarannya untuk tertib itu tujuannya apa gitu ya. Jadi baik penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Jadi secara ideal tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Yaitu tadi memberikan kesadaran gitu ya kepada si anak kelas 2 itu tadi. Kemudian, tadi hukuman, konsekuensi, tingkatan di atasnya adalah restitusi. Jadi restitusi sendiri itu adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas permasalahan mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk restitusi mungkin akan saya bacakan karena hukuman sama konsekuensi tadi udah. Jadi restitusi di sini bisa menguatkan murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Kemudian murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Bisa juga murid atau anak akan belajar memecahkan masalah. Anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian keyakinan kelas. Bertahun-tahun saya mengajar, biasanya yang saya terapkan adalah peraturan kelas gitu ya. Tapi setelah mengikuti calon guru penggerak ini, muncul bahasa baru nih, keyakinan kelas gitu. Jadi mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas gitu ya. Di sini saya ambil 2 contoh pertanyaan aja. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Kemudian, mengapa kita mempunyai peraturan sebelum makan harus cuci tangan dulu gitu ya. Mungkin jawaban ini kan spesifik ya. Jadi kayak mengapa kita menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan kedua? Pastinya tujuannya kalau untuk keyakinan kelas kan jawabannya secara universal ya di sini ya, pastinya untuk keselamatan gitu kan. Tapi kalau biasanya aturan itu kan kalau saya pakai helm itu ketika ada polisi gitu kan maksudnya. Tapi kalau itu sudah merupakan keyakinan kita ya, mau dimanapun ketika naik kendaraan bermotor mau ada polisi atau enggak, kalau itu sudah merupakan keyakinan kita, maka ya kita akan menggunakan helm itu sendiri. Jadi nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai keyakinan kita, misalnya tadi kenapa harus menggunakan helm, kenapa harus mencuci tangan,
itu contoh salah satu keyakinan. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Kemudian, nah ini biasanya kalau di kelas di awal pembelajaran untuk peraturan itu kan yang membuat adalah Bapak Ibu guru ya. Tapi untuk keyakinan kelas itu ada beberapa langkah. Yang pertama, kita akan berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi di sini ada komunikasi dua arah antara siswa dan guru. Kalau peraturan kan cenderungnya kita beraturan, bukan adalah Bapak Ibu guru gitu ya. Kalau untuk keyakinan kelas ada diskusi pertama nih yang dimunculkan yang perlu ditaati oleh warga kelas. Yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi untuk keyakinan kelas diusahakan memang kalimat positif semuanya. Kemudian menyarikan peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Setelah itu akan didiskusikan mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas itu seperti apa. Bisa dilanjutkan berdiskusi juga mengenai peran seluruh warga kelas ya, supaya keyakinan kelas itu bisa ditaati. Kemudian akan meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini memang untuk keyakinan kelas itu harus ditinjau ulang. Jadi tidak bisa dalam misalnya satu tahun pembelajaran keyakinan kelas itu aja gitu ya. Bisa dilanjutkan. Nah, ini adalah nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Contoh nih, menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor nih. Kira-kira keyakinan apa atau kebajikan apa yang diangkat di peraturan ini? Menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor. Kira-kira apa? Bisa menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor. Nilai kebajikannya apa di sini? Supaya apa? Supaya selamat ya. Berarti nilai kebajikannya adalah keselamatan. Kemudian membuang sampah pada tempatnya. Ya, kebersihan. Oke. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kesopanan. Oke. Kayaknya sudah betul semua. Nah, untuk kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan dilanjutkan oleh Bu Linda Herawati. Untuk pertanyaan mungkin diambil aja ya setelah kami berdua. Seperti itu Bapak Ibu, jadi kami berkolaborasi, saya dan Bu Linda dalam aksi nyata modul 1.4 ini, diseminasi budaya positif. Apakah ada hal baru yang menurut Bapak Ibu menambah wawasan pastinya ya? Kalau saya pribadi untuk yang keyakinan kelas, untuk yang menghukum dengan penghargaan tadi, menurut saya sesuatu hal yang baru. Untuk lebih jelasnya, karena ini berkelanjutan, silakan Bu Linda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2. Nah, tepuk 2-nya kanan kiri ya kalau sekarang ya. Jadi begini tepuk 2-nya kanan kiri. Kalau tepuk 3 berarti atas 1, 2. Ulangi ya Bapak Ibu supaya lebih fokus, santai-santai selesai. Santai-santai serius. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. Iya, kompak ya sepertinya. Tepuk 3. Tepuk 1. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan. Kita akan berdiskusi bersama tentang diseminasi budaya positif. Baik, jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bu Nurani bahwa
hari ini kita akan berdiskusi lumayan banyak ya tentang penerapan budaya positif ini. Jadi ada 2.1 sampai dengan 2.3 tadi sudah disampaikan, kemudian 2.4 sampai 2.6 bila saya menyampaikan Bapak Ibu. Ya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, tadi sudah disampaikan, hampir sama. Ingin perubahan paradigma, stimulus respon, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian motivasi, hukuman, penghargaan. Tadi motivasi eksternal dan internal, kemudian selanjutnya hukuman, restitusi sudah. Nah, keyakinan kelas. Menurut saya di tahun ajaran ini adalah merupakan hal yang baru kurikulum Merdeka ini, karena pada tahun ajaran sebelumnya saya masih mengajar kurikulum 2013. Waktu itu saya mengajar di kelas 8. Nah, tahun ini, tahun ajaran ini merupakan hal yang baru bagi saya ketika ketika memasuki alam kurikulum Merdeka ini. Nah, salah satu budaya positif yang dicanangkan oleh sekolah itu adalah pembuatan keyakinan kelas. Betul ya, Bunda? Pembuatan keyakinan kelas di SMP IPPSP ini dilakukan pada awal tahun pembelajaran. Nah, ketika kelas 7 orientasi juga membuat keyakinan kelas 8 pun juga membuat keyakinan kelas. Nah, seperti apa penerapan keyakinan kelas di kelas saya ini? Jadi pada waktu itu anak-anak di kelas 8A membuat keyakinan kelasnya masing-masing individu di Google Jamboard. Kemudian saya arahkan bahwa ini yang masih mentah, jadi saya membebaskan anak-anak, silakan kalian kelas ini mau dibuat seperti apa, aturan-aturan atau keyakinan apa yang bisa kalian temukan yang membuat kalian nyaman di kelas ini. Nah, kemudian dari saringan, dari diskusi hanya tercipta 3 keyakinan kelas saja, yaitu tanggung jawab, kejujuran, dan toleransi. Kemudian berikutnya tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bertahan hidup itu apa saja? Oh, ternyata manusia itu memerlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa keamanan, kesehatan. Kalau kasih sayang dan rasa diterima itu adalah kita butuh dipedulikan, kita butuh disayang, kemudian kita butuh menjadi bagian dalam suatu kelompok tertentu, karena kita juga sebagai makhluk sosial, gitu ya. Kemudian penguasaan ini erat kaitannya dengan harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap pemimpin prestasi, kemudian keinginan untuk diakui dan didengar. Kemudian kebebasan itu ada mandiri, kebebasan memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mengendalikan alam. Dan kesenangan itu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah, mungkin Bapak Ibu, seandainya ada siswa di kelas kita yang tidak terpenuhi 5 kebutuhan dasar manusia ini, pasti ada hal-hal lain atau perilaku-perilaku yang di luar jalur. Ya, mungkin saya beri contoh di kelas saya sendiri. Siswa A, ya selalu ingin diperhatikan di kelas, selalu berbuat. Ketika ada guru yang menjelaskan, dia jeletuk sana, jeletuk sini. Nah, mungkin ada kebutuhan dasar tertentu yang tidak terpenuhi di rumahnya. Ketika kami diskusi, kemudian saya kolaborasi dengan guru BK, ternyata kebutuhan dasar yang kurang terpenuhi itu adalah
rasa kasih sayang dan diterima. Seperti itu. Nah, contohnya begini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil, ketika jawaban Dimas seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Contohnya seperti ini. Jika jawaban Dimas, aku merasa bangga dan keren, berarti kebutuhan yang belum terpenuhi adalah penguasaan. Kemudian kalau jawabannya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, berarti kasih sayang dan rasa diterima. Kalau aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka, berarti Dimas kebutuhannya adalah kebebasan. Dan menyetir mobil itu seru, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Pertanyaan lagi Bapak Ibu. Dinda, seorang anak kelas 8 SMP, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci ibu asmara gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang dan tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Nah, kira-kira kebutuhan apa nih yang dibutuhkan Dinda ini Bapak Ibu? Coba kita lihat ya. Kesenangan. Betul sekali, mantap. Berikutnya, apabila jawaban Dinda seperti ini, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepitan rambut baru. Berarti kebutuhan apa yang belum terpenuhi ini? Apa? Tek. Untuk apa nih? Kasih sayang dan rasa diterima. Kan tadi ada 5 ya? Penguasaan, kasih sayang, kemudian apa lagi tadi? Kesenangan, ya, kebebasan. Oke. Selanjutnya. Ya. Oke. Berikutnya, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Berarti kebutuhan apa nih? Pengen apa nih Dinda ini? Kebebasan. Iya. Sekarang yang terakhir, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru kunjungin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti kebutuhan yang belum terpenuhi adalah coba penguasaan. Ya ingin diakui, ingin dihargai, seperti itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, setelah kebutuhan dasar manusia dan ini ada dunia berkualitas. Ini erat kaitannya. Apa sih dunia berkualitas itu? Ternyata dunia berkualitas itu seperti album foto menurut Dr. William Glasser. Jadi album foto ketika dilihat-lihat, dikenang-kenang, jadi ada yang membuat hidup lebih bermakna, seperti itu ya. Jadi ada tempat khusus dalam pikiran menyimpan gambaran representasi dari semua yang diinginkan. Bisa berupa orang-orang atau hal-hal yang terbaik, kenangan terbaik yang membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar itu bersifat umum, sedangkan dunia berkualitas ini unik dan personal. Ya, oleh karena itu kita sebagai guru pasti murid itu mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Nah, tentunya kita sebagai guru ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Nah, kemudian kita akan belajar tentang, akan berdiskusi tentang 5 posisi kontrol. Apa saja sih 5 posisi kontrol ini? Oh, 5 posisi kontrol ini adalah ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bapak Ibu, saya mau bertanya nih,
seandainya ada anak-anak yang mungkin bersalah atau mungkin di dalam flashback yang tahun-tahun lalu, apakah Bapak Ibu pernah menjadi penghukum, posisi penghukum? Pernah. Pembuat rasa bersalah pernah? Sering. Kemudian sebagai teman? Apalagi? Atau pemantau? Lebih sering. Nah, ini posisi teratas ini. Sebagai manajer pernah? Nah, mari kita lihat ya. Apa sih perbedaan kelima ini? Sebentar. Oke, ini ada sebuah video. Bapak Ibu, mari kita simak video ini. Mudah-mudahan sinyalnya lancar. Nan, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sikap kamu. Sudah berapa kali terlambat? Kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu seorang ibu. Ini beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Nah, dari cuplikan video tadi Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrol apakah yang dilakukan oleh Ibu guru tadi? Sebagai penghukum. Nah, bagaimana sih ciri-cirinya bahwa guru ini sebagai penghukum tadi bagaimana? Memberikan sanksi, terus apa lagi? Iya, tidak mendengarkan, kemudian menunjuk menghardik dengan nada yang tinggi. Nah, posisi itulah yang disebut dengan posisi sebagai penghukum. Selanjutnya, Nan! Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang tegur bapak kepala sekolah, Nak. Ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang harus tulis apa ini di buku absen? Tertib banget loh. Ibu harus apa? Maaf, Bu. Maaf. Ya, suruh lain kali jadi ibu susah lagi, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, kalau yang cuplikan video kedua apa Bapak Ibu? Pembuat rasa bersalah atau menyesal. Kata-kata gurunya bagaimana tadi? Cenderung melembut. Kemudian kesiswanya bagaimana? Iya, cenderung membuat siswanya itu merasa bersalah. Jadi posisinya sebagai posisi guru pembuat merasa bersalah. Cuplikan ketiga. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu.
kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang lambat bangun tadi. Jadi saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana musola. Ibu beresin urusan akad kamu. Kamu ini ada-ada saja. Sebagai posisi apa? Tamang. Lebih cenderung bagaimana dengan muridnya? Cenderung akrab, senda gurau, santai seperti itu ya. Baik, berikutnya video keempat. Nah, Selamat pagi Bu. nah ya, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah? Nah, Kita harus di sekolah jam 7 Bu. iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas atau jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tidak di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Nah, setelah penghukum, membuat merasa bersalah, kemudian teman. Nah, video ini sebagai guru, posisi kontrol apakah tadi? Sebagai pemantau. Jadi kalau sebagai pemantau ini, ibu guru tadi langsung bagaimana? Iya, jadi langsung tentang aturan dan konsekuensi tanpa bertanya terlebih dahulu ya mengapa kok terlambat. Selanjutnya yang terakhir. Nah, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang ada jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada tuh kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Mama dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kamu Naren? Pulang sekolah akan segera saya Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan kakak dan ibu dan Naren ya. Ada apa yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Jadi dari video terakhir tadi, setelah keempat posisi kontrol guru, nah video terakhir tadi sebagai posisi kontrol apa Bapak Ibu? Manajer. Oke, jadi sebagai penghukum itu pasti yang tadi menunjuk-nunjuk, kemudian dampaknya itu pasti murid akan mengulangi kesalahan yang sama, kemudian timbul rasa pendendam di hati murid, itu bisa juga
Kemudian sebagai membuat orang merasa bersalah. Jadi guru itu berceramah mengatakan itu kecewa sama kamu, kenapa kok kamu seperti ini. Nah, dampaknya apa? Mungkin murid merasa rendah diri. Nah, sebagai teman ini membuat alasan-alasan untuk muridnya, bersenda gurau, santai dengan muridnya ya. Tapi juga ada dampaknya, yaitu murid tidak mandiri, akan ketergantungan dengan gurunya. Kemudian sebagai pemantau, kalau pemantau tadi ketika murid berbuat salah langsung, ini ya aturannya seperti ini, konsekuensinya seperti ini, silakan kamu kerjakan. Nah, itu sebagai pemantau. Dampaknya apa? Oh, ternyata menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Kemudian sebagai manajer tadi, ibu guru tadi mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Dampaknya apa? Ternyata murid dapat mengevaluasi, dapat memperbaiki dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal kita terapkan di kondisi murid-murid kita? Sebagai manajer. Alasannya mengapa kok manajer ini posisi kontrol yang paling ideal? Mengapa? Benar, jadi seperti yang disampaikan Bu Nurhani tadi ya, bahwa motivasi itu ada tiga, eksternal, dan yang terakhir internal. Jadi supaya memunculkan motivasi internal bahwa saya ini bertanggung jawabnya seperti apa, saya harus tidak terlambat ke sekolah ini, harus bagaimana. Nah, jadi murid dapat menyelesaikan masalahnya sendiri seperti itu. Kemudian, nah ini contohnya juga seperti ini, penerapan 5 posisi kontrol. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau guru sebagai penghukum berarti hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat merasa bersalah, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu sebagai pembuat merasa bersalah. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu bapak. Ya, kali ini aja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat ini lagi ya. Itu sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, dan yang terakhir ini adalah sebagai manajer. Jadi guru memotivasi pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab solusinya sendiri oleh murid ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang ini posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti Bapak Ibu guru sebagai posisi kontrol apa? Coba kita lihat ya. Membuat merasa bersalah. Mantap. Sekarang ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Penghukum atau apa? Mari kita lihat. Penghukum. Oke, bagus, mantap nih. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Janganlah seperti ini. Sebagai teman. Oke, berikutnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, yang tadi seperti beberapa yang disampaikannya kelas 2 tadi. Berarti posisi kontrol apa ini tadi? Apakah sebagai teman, pemantau, manajer, apa? Kita lihat. Sebagai pemantau, iya benar sekali. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti dia guru tersebut posisi sebagai manajer. Oke, terima kasih. Nah ini, kamu selalu yang paling terakhir. Membuat merasa bersalah, kita lihat penghukum. Lanjut. Oke, nah dari kelima teori posisi kontrol guru tadi, yang paling ideal adalah sebagai seorang manajer. Nah, untuk sebagai seorang manajer, kita harus menerapkan segitiga restitusi untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin dianggap berat. Tapi kalau hanya permasalahan-permasalahan ringan saja, ya tidak sampai ke segitiga restitusi seperti itu. Apa sih segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan
murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 dalam segitiga restitusi ya tahap-tahapannya, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Apa sih menstabilkan identitas itu? Nah, menstabilkan identitas itu adalah bahwa berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, wajar sebagai manusia tidak sempurna. Apakah kamu menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Jadi pertanyaan-pertanyaan pemantik ya dalam menstabilkan identitas ketika ada suatu permasalahan. Kemudian berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Adalah berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan dasar. Ada berapa tadi Bapak Ibu kebutuhan dasar? Ada 5. Jadi apa pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita tanyakan kepada murid? Oh seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan untuk mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya harus termotivasi secara internal. Jadi keyakinan-keyakinan apa yang ada di dalam diri murid itu sendiri, kemudian keyakinan kelas atau juga keyakinan sekolah. Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umumnya sudah disepakati, apa bayangan kelas kita supaya ideal dan sebagainya. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi oleh kami berdua sebagai tugas demonstrasi kontekstual di dalam pendidikan guru penggerak kami. Ini adalah segitiga restitusi oleh Ibu Nurani. Permisi Bu. Iya, selamat masuk. Selamat ya. Iya Bu. Kemudian gimana kabar hari ini? Baik Bu. Jadi Bu juga alasan mengambil hari ini. Kalau karena saat sedang belajar yang lain, dia tidak masuk kelas Bu. Dan sebenarnya inti dari solusi yang tepat, di mana itu ingin menyusul setiap permasalahan. Itu dia kenapa dia melakukan itu. Coba ceritakan dari ibu dengan kejadian awal itu. Itu orang yang cerita pas pelajaran SD. Saya sholat beliau sekolah paling terlalu nggak saya padahal saya cuma kalau lagi saya juga itu dia ingin berpenampilan lagi ya saat sekolah ya itu juga seperti itu dia tahu dia dengan pastikan dia tuh dia tahu masih ada presiden itu masih tidak penting yang ada di sekolah Bu. Apa aja yang dilakukan untuk memperbaiki kesehatan dia. Dia akan meminta maaf kepada kali sebelum Bu. Terus apa lagi? Oh ya, tidak terlambat saat masuk sekolah Bu. Bagus. Nah, apa yang akan dia lakukan itu dan akan tetap belajar di kelas saat kejadian pelajaran. Namun ketika kalian lagi belajar istirahat saja Bu. Bagus dan berarti sekarang dia sudah tahu apa yang harus dia lakukan dan dia sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan ini. Ya Bu. Apa ya? Perkenalkan nama saya ini
bukan saya sudah merasa dibodohkan. Nah, saya dapat mencari kesalahan saya sendiri dan saya dapat mencari solusi atau permasalahan yang saya lakukan. Terima kasih. Nah, ini adalah penerapan segitiga restitusi saya, Ibu. Salam dan bahagia. Halo Bapak dan Ibu Guru, saya Linda Merawati, CPPN Angkatan 9 dari SMP PPSD Kutai Timur. Video ini adalah penerapan praktik segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan guru di sekolah kami. Sebagai informasi, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahap ditegur oleh penjual kantin. Padahal Nada membuang sisa makanan simpanan. Saya Ibu Nada itu mendapat laporan dari penjual kantin di sekolah. Sepertinya ada sedang dalam masalah. Apa yang terjadi? Saya dari pagi membuang sayuran di kantin Bu. Seperti saya baru berbiasa apakah yang membawa musik pagi dia bukan asupan dari Bu Linda di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi kita sama-sama diskusi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pagi-pagi makan apa di kantin? Pasti enak ya. Tadi pagi saya beli ayam. Saya apabila di kantin tidak disediakan bersama, maka kalau disediakan, mengapa buang sampah di sembarang tempat? Saya tidak melihat tidak enak, karena saya merasa yang jauh. Jadi saya jalan dan sampah makan di kebun sembarangan selama mungkin. Baik, Bu Linda paham dan dengar alasan Anda. Menurut Anda, bagaimana dengan keyakinan atau aturan di sekolah kita tentang pembuangan sampah? Aturan di sekolah atau di kampus mewajibkan kita untuk membuang sampah di tempat sampah Bu. Lantas, bagaimana dengan hidup perjuangan kita? Saya merasa bersalah sungguh karena saya benar-benar membuka semua pada masalah itu di kehidupan kami. Jangan hanya saya, jadi saya harus meminta maaf. Baik, jadi Nada sedang menemukan solusi bahwa dengan keyakinan atau aturan sejarah, Nada harus membuang sampah di tempat sampah. Kemudian Nada juga harus meminta maaf ke penjual kantin tadi. Baik, terima kasih Nada. Terima kasih juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 8 bersama Nada Alfitriyanto. Dari diskusi tadi, saya menjadi sadar bahwa saya tidak boleh membuang makanan sembarangan dan tidak boleh membantah atau memaksa pada orang lain. Saya juga senang karena saya menemukan solusi untuk tidak membuat perbuatan yang salah pada orang lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Mari Baik, video cuplikan tadi adalah penerapan segitiga restitusi 11 kali berdua Bu Nurami dan saya sebagai penutup. Ini dari saya ambil dari Standar Nasional Pendidikan bahwa dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Sekian presentasi dari kami berdua, Bapak Ibu. Mungkin ada yang ingin didiskusikan
Silakan. Mungkin tentang keyakinan kelas atau hal-hal tentang posisi kontrol atau yang lainnya yang kami presentasikan hari ini. Tentang apa saja? Bolehkah dibagikan filenya, Bu? Jika diperlukan, file bisa dibagi Pak. Oh iya, terima kasih banyak. Tadi udah diskusi. Tadi udah diskusi. Nah, yang tadi, disiplin posisi, nilai-nilai kebajikan, motivasi, hukuman, penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang didiskusikan atau mungkin memberi apa ya namanya, testimoni ya, masukan-masukan buat kami supaya kami berikutnya menapaki di pendidikan guru penggerak ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Mungkin dari pemaparan kami berdua ada yang Bu Linda harusnya seperti ini, harusnya begini. Oh ternyata keyakinan kelas itu seperti ini ya Bu ya. Oh ternyata posisi kontrol kita tuh masih seperti ini. Nah mungkin ada yang ingin dinyatakan di sini supaya kami juga bisa tahu Bapak Ibu. Silakan. Oh ya silakan kami langsung kepala sekolah kami, silakan Bapak. Boleh pakai mikrofon Pak. Sini Pak, supaya masuk ke. Iya, silakan Pak. Baik, assalamualaikum, terima kasih. Yang pertama, saya mengulangi doa. Saya tadi bukan terpaksa, tapi saya harus sampaikan di awal. Saya sambungkan kemudian di sana, kemudian meninggalkan ada undangan di TK. Nah, nyambung sekali dengan apa yang saya dapatkan di TK. TK itu menggelar parenting terkait dengan mendidik anak-anak sekarang. Pakai bahasa saya, anak-anak terutama era generasi digital ini. Ini saya sambungkan dengan yang kedua tadi ya, yang berikutnya terkait dengan restitusi. Sudah setahun 2 tahun ini kan kita bergerak di aturan sekolah dengan pengusulan restitusi ya. Nama ini itu saya secara pribadi bukan sebagai kepala sekolah, tapi sebagai warga sekolah merasakan jalannya aturan sekolah kita itu bisa jadi progres itu berjalan. Tapi saya juga menafikan bahwa ada beberapa pendapat mungkin ya yang saya tangkap melalui pemahaman saya, mungkin ada beberapa ini yang saya rasa kok lamban sekali kalau penyelesaiannya masalah ini. Nah, terkait dengan itu tadi kami ngobrol dengan Mas Dalan, dengan Pak Dalan Ketua IPS yang mengungkap juga ini Bapak Ibu generasi kita kok rasanya lebih baik, apakah karena cara didik kita yang terlalu menyesuaikan begitu dalam artian kita sekarang bergerak keras sedikit, anaknya udah atau lingkungan sudah didahulukan, kemudian ada aturan yang kemudian mencegah kita ini pasal dan sebagainya itu. Nah, di sisi lain saya juga sepakat bahwa kita memperlakukan anak generasi apalagi pasca pandemi kan tidak bisa disamakan, walaupun kalau kita lihat dari Merdeka Belajar ini kan lama ya, dari sebelum ada Merdeka Belajar sebelumnya Inti Pendidikan Indonesia kita tidak bisa menafikan ada peran besar dari GJ Demontor terkait dengan dari pusat, kemudian Trikon, kemudian dan sebagainya yang sama-sama juga jadi teman-teman yang bergerak di program pemerintah yang terakhir. Nah, terkait dengan itu menariknya bagaimana cara kita semuanya untuk bisa mencari jalan sama-sama bahwa kita terbuka untuk hal yang baru dan kemudian sama-sama menyelesaikan permasalahan anak-anak kita dengan berkaitan yang sama-sama bergerak karena yang menggunakan restitusi apakah namanya bagi teman-teman yang bergiat di modul 1 dan sebagainya untuk ini merupakan kepastian yang intensif. Jadi bagi yang belum masuk atau tidak berkesempatan masuk, kita juga mesti harus sama-sama belajar. Sebagai contoh kasus anak-anak kita yang tahun lalu
kita sidik ya, yang buat konten perkelahian di pinggir danau itu 1-2, kemudian kita sidik. Ada orang tua yang merasa langkah sekolah, langkah BK, lambat sekali sih. Ya, tapi kita semua yang lalu lihat dan semua bapak itu, kita bukan kepolisian, dan ini sekolah bukan penjara. Dan kemudian kasus beberapa yang ditangani teman-teman di BK itu saya rasa bisa dibuka dan nanti. Nah, pertanyaan sama-sama, bagaimana Bapak Ibu punya kiat-kiat pemahaman, apakah sepakat dengan ini, apakah memang ini jawabannya harus disesuaikan terkait dengan ini semuanya. Tidak bisa tidak, tentu tugas kita hari-hari kita nggak bisa mengatakan sekolah ini dalam keadaan aman sentosa terus ya, tapi justru dengan memang anak-anak yang kita dapat pada tiap kurun waktunya mesti ada 1-2 yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk semuanya. Ini sekedar sebagai bukan diskusi siang hari ini. Kalau dianggap ini sebagai penutup karena Bapak Ibu terbatas waktu jam 15, semoga silakan. Tapi jadi pikiran saya pribadi sebagai warga sekolah terlepas dari tugas tambahan saya untuk akan menjadikan kita sama-sama berpikir mulai dari kejadian kelas, kemudian vandalisme yang kita sama-sama jumpai, kemudian hal yang terkait dengan coretan-coretan dan juga seperti disinggung di penjara, bukan disinggung untuk apa ya, intinya disinggung untuk bahwa tingkat yang dihadapi guru-guru TK, kemudian di SD atau sebagainya di SMP bahkan SMA akan menghadapi hal yang tentu punya warna yang 1-2 sama, tapi tentu ada warna yang berbeda. Itu, dan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang siang ini berkesempatan hadir di tengah sampai tadi dan juga mungkin sisa tenaga kita. Jadi kita sama-sama dukung teman-teman kita yang bergerak untuk destinasi siang hari ini. Itu yang dijadikan saya supaya kita sama-sama bergerak untuk 2019 tahun ini yang akan kita. Terima kasih. Bila tidak tertangkap, mohon maaf. Semoga yang tertangkap di Bapak Ibu semuanya bisa sama-sama menjadi bahan atau menjadi bahan untuk pembicaraan di siang hari ini. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Ibu Lydia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sugeng, terima kasih atas pemantik diskusi pada siang hari ini bahwa sejatinya memang disiplin positif yang sudah dilaksanakan di SMP BPSB ini menurut saya sudah baik. Karena begini, seperti halnya yang pertama tadi ketika saya menyampaikan tentang program yang bagus yang dari program sekolah itu adalah pembuatan keyakinan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini adalah salah satu cara untuk bagaimana sebelum kita memasuki ke jenjang selanjutnya. Seperti berbuat salah A tidak harus langsung ke guru BK. Berbuat salah B yang ringan-ringan berarti cukup diatasi oleh warga kelas, kemudian Bapak Ibu guru saat itu ketika mengajar, dan juga para walas. Oleh karena itu, keyakinan kelas itu sebenarnya tidak harus dipajang di poster-poster atau memang harus. Cuman kita tuh menganggapnya begini, jadi sekadar hanya udah buat keyakinan kelas, yang penting ada untuk kelas, yang penting ada untuk program nanti kegiatan kebersihan kelas, lomba-lomba, hal-hal seperti itu. Yang penting ada, soalnya ini dinilai ini adanya keyakinan kelas. Nah, hal-hal seperti itulah yang sebenarnya harus kita tekankan lagi. Mungkin bisa di awal-awal pembelajaran bahwa keyakinan kelas itu tidak hanya sekadar buat tempel selesai. Jadi keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan keyakinan individu setiap murid di kelas itu. Kamu bisa nggak bertanggung jawab kalau misalnya seperti ini. Bagaimana nanti selanjutnya kalau kamu berbuat negatif yang menyimpang dari keyakinan kelas kita. Jadi kita harus benar-benar ada waktu khusus di talk dengan anak-anak didik kita, menegakkan keyakinan kelas. Nah, ini menjadi PR kita semua Bapak Ibu, karena memang mungkin saya pun juga tahun pertama ini membuat keyakinan itu sungguh sangat luar biasa. Saya harus belajar apa sih keyakinan kelas itu, apa sih fungsinya, bagaimana sih kok hanya saya lihat di tempel-tempel, apakah ini benar-benar diterapkan oleh Bapak Ibu guru walas atau Bapak Ibu guru yang lainnya dan juga warga sekolah. Kemudian
Kalau untuk permasalahan yang mungkin dianggap berat ya, mungkin yang tadi 5 kebutuhan dasar tidak terpenuhi, sehingga murid menyimpang dari aturan-aturan, dari perilaku-perilaku yang di luar jalur. Nah, ini pentingnya kolaborasi. Jadi ketika berhadapan mungkin dengan Walas belum, mungkin ilmunya tidak sampai ke tentang psikologi ya. Jadi Walas dan guru yang pada saat itu mungkin kejadiannya saat itu bisa berkolaborasi dengan guru BK. Kita mempunyai 3 guru BK ya, dari kelas 7, 8, dan 9 seperti itu. Seandainya permasalahan ini dianggap berat lagi, nah inilah kolaborasi dengan para manajemen sekolah, ke Wakasis, bahkan sampai juga ke Pak Sugeng seperti itu. Nah, jadi untuk permasalahan-permasalahan yang mungkin dianggap kecil atau ringan, bisa kita menerapkan keyakinan kelas oleh warga kelas bersama Bapak Ibu Walas atau Bapak Ibu guru yang lain. Kemudian seandainya permasalahan ini dianggap cukup berat, mari kita berkolaborasi dengan guru BK yang mungkin dengan kesibukan kita saat mengajar, bahwa permasalahan ini harus cepat segera diselesaikan. Ya, salah satunya adalah dengan menetapkan tiga restitusi ini. Mungkin ada tambahan mungkin dari Bu Rahmi, silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Linda. Saya setuju sekali dengan jawaban Bu Linda. Jadi ketika ada masalah nih seperti yang disampaikan Pak Sugeng tadi, apalagi SMP ini kan anak itu susah-susah gampang untuk diberi nasihat, dikasih masukan gitu. Beda dengan kalau anak SD, Pak ya, SD atau TK gitu ya, mungkin ketika gurunya udah mengeluarkan tanduknya ya dalam tanda kutip, mungkin mereka udah takutnya. Kalau menurut saya memang selain keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi, menurut saya adalah kita harus bisa menyentuh hati si anak tersebut ya. Jadi itu kayaknya tercantum di segitiga restitusi tadi itu ya. Jadi anak SMP itu ketika melakukan kesalahan itu kan merasa bahwa itu adalah salah satu salah satu hal yang mereka lakukan tanpa mereka berpikir akibatnya seperti apa gitu loh, cuma ingin senang-senang seperti itu mungkin ya. Nah, terkadang memang kita perlu berkolaborasi ya, selain dengan guru BK atau dari pihak manajemen atau bapak ibu guru Walas yang pastinya selalu terlibat di situ. Jadi TikTok tadi yang lebih dekat ke si anak tersebut, sebenarnya ada kebutuhan yang pasti tidak terpenuhi kepada si anak tersebut, entah itu kurangnya kasih sayang orang tua mereka atau kurangnya perhatian, atau pasti di balik semua tingkah laku anak itu pasti ada cerita gitu kan, kenapa mereka melakukan seperti itu. Jadi mungkin tugas kita sebagai bapak ibu guru ya lebih ke menyentuh hati si anak tersebut lah ya, terhadap permasalahan yang terjadi. Tapi bukan berarti kita setiap anak harus mengenal pribadi secara lebih dekat, itu enggak sih kalau menurut saya. Jadi anak itu kan ketika di rumah mungkin kurang perhatian atau kasih sayang, itu kayaknya pelampiasannya pasti di sekolah gitu kan menurut saya. Jadi motivasi internal sih menurut saya yang harus disadarkan kepada si anak tersebut, selain mungkin kalau boleh dapatkan udah dibetulkan dengan keyakinan kelas tadi ya. Kalau saya tambahannya mungkin ke motivasi internal si anak tersebut, jadi dia akan menghargai dirinya sendiri gitu loh ketika mereka berbuat kesalahan. Menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu semua atau ya, ini dari pandangan kami, mungkin ada dari pandangan terutama wakil kurikulum Bucasana mungkin menguatkan bagaimana sih tentang penegakan keyakinan-keyakinan kelas, bahkan aturan-aturan yang seperti apa sih yang kita mau supaya ada permasalahan ini supaya cepat selesai, seperti itu Bucas. Monggo silakan. Oke, terima kasih Bu Linda.
memang di ini ya, di kita di SMP IPB kita sudah mencoba mulai tahun ini untuk ini membuat budaya positif ini muncul gitu ya di SMP IPB. Namanya budaya itu bukan sesuatu yang instan. Budaya itu berproses pasti. Jadi ada step by step yang harus kita lakukan sehingga nanti akan aturan-aturan atau kebiasaan yang kita lakukan itu sudah menjadi kebiasaan buat anak-anak. Kemudian mereka muncul motivasi internalnya. Kemudian tanpa disuruh pun mereka akan melakukan dengan senang hati. Nah itu berarti budaya tersebut sudah terwujud gitu ya. Nah harapan kita kan sampai di titik itu ya, sampai budaya positif ini benar-benar muncul atau ada di lingkungan SMP IPB. Nah salah satu cara langkah kita untuk mulai membuat budaya positif itu dengan menerapkan keyakinan kelas. Makanya di awal pembelajaran kemarin ya setengahnya diwajibkan gitu ya, diwajibkan setiap wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Nah harapannya sebenarnya itu tadi yang dipaparkan oleh Bu Rahmi dan juga Bu Linda, munculnya motivasi internal, kemudian munculnya kita sebagai guru posisi kontrol mana yang tepat seperti itu ya. Tidak parsial, artinya ilmu yang tadi disampaikan itu bukan lepas satu-satu, tapi itu akan menjadi satu kolaborasi yang terkait satu dengan yang lain sehingga budaya positif itu akan muncul. Nah, salah satu tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh Bu Rida dan Bu Rahmi, termasuk harus menyentuh tepat di hatinya gitu ya kata Bu Rahmi. Sentuhlah dia tepat di hatinya sehingga anak-anak sadar dengan sendirinya muncul motivasi internal. Itu salah satunya betul. Tapi dari Bu Rida juga menyampaikan kolaborasi itu penting. Ketika tidak bisa ditangani oleh guru, tidak bisa ditangani oleh wali kelas, kita perlu melibatkan guru BK, bahkan mungkin wakasis atau kepala sekolah. Jadi ada kolaborasi juga penting. Mungkin saya tambahin lagi ya. Tambahannya adalah kalau saya sebutnya 3K ya. Konsisten, kemudian continue, dan kolaborasi. Jadi kita perlu konsisten untuk kita sendiri, guru ya. Pembentukan budaya positif ini kalau menurut saya senternya adalah kita. Kita sebagai warga sekolah, terutama guru, itu harus betul-betul kita niat untuk apa sih goal kita, tujuan utama kita apa, kemudian tahap apa yang harus kita lakukan, dan kita konsisten untuk melakukan itu. Nah, untuk konsisten ini perlu peduli Bapak Ibu ya. Kita perlu peduli terhadap anak. Jadi memang kadang ya kita anak melakukan suatu kesalahan, kemudian ditegur dengan cara yang mungkin pertama hukuman, kemudian teman, kemudian restitusi pun kadang-kadang dia masih mengulangi kesalahan yang sama. Nah satu yang kita tidak boleh, ya ini motivasi untuk saya sendiri ya, tidak boleh menyerah adalah kita harus konsisten terus gitu ya, terus menerus untuk mengingatkan anak tersebut dengan didasari kita peduli sama dia supaya dia mungkin di titik ini 5 kali kita ingatkan dia belum sadar, siapa tahu 10 kali kita ingatkan dia baru sadar. Nah kita harus berarti bertahap untuk bisa mengingatkan dia 10 kali gitu ya. Artinya kita sendiri harus konsisten. Yang kedua continue, terus menerus. Nah continue ini tidak bisa dilakukan satu orang. Contoh paling sederhana, selalu kalau udah sampai kalau dipegangin ini udah kayak gini. Contoh yang saya sendiri menjadi greget ya saat ini adalah masalah sampah saja. Kita sudah menerapkan P5 di kelas 7 kemarin, artinya menyadarkan mereka bahwa mereka harus peduli terhadap sampah, efeknya sampah kalau dibuang sembarangan seperti apa mereka tahu. Tapi ketika kita agak lost gitu ya, kita agak tidak peduli ketika mereka buang sampah di luar tempat sampah aja misalnya,
kita tidak ingatkan, mereka akan merasa, oh ini sesuatu yang benar. Jadi sebenarnya kita sendiri sebagai guru itu yang harus terus menerus gitu ya, kita continue mengingatkan bahwa itu salah, bahwa itu mana yang benar itu kita ingatkan. Jadi continue, kemudian kolaborasi. Pasti kalau hanya dilakukan oleh 1-2 orang, anak-anak akan bingung, ini yang benar yang mana sih. Tapi ketika kita punya suara yang sama, maka anak-anak juga mereka akan tahu, oh ini yang benar, mereka akan mengikuti itu. Contoh sederhana Bapak Ibu, ini yang sudah sebenarnya kita apresiasi. Saya mengapresiasi karena itu kerjasama kita semua tentang HP saja. Tentang HP sampai di titik ini, menurut saya kita sudah berhasil. Kita tidak lagi melarang anak untuk membawa HP. Kita tidak sibuk dengan menguras energi kita ketika mereka harus menitipkan HP-nya ke kantin, menitipkan HP-nya ke Pak Ledi town hall dan seterusnya, karena mereka dilarang membawa HP. Nah sekarang dengan aturan dan kita pelan-pelan gitu ya menegakkan aturan tersebut, satu ini yang sama gitu ya. Aturannya begini, lakukan. Jadi ada satu istilahnya tahapan yang sama yang dilakukan dan mereka nggak bingung ya. Itu dengan membuat keranjang di sana, setiap kelas, setiap yang bawa HP mau dipakai mau tidak, dipakai pembelajaran mau tidak, taruhnya di sana. Saat ini kita tidak lagi, ya walaupun mungkin masih ada 1-2 ya, tapi tidak masif gitu ya, anak-anak yang mereka menggunakan HP-nya saat istirahat. Saya tidak melihat itu lagi karena mereka sendiri yang malu. Pada saat mereka menggunakan HP pada saat istirahat, itu sekarang mereka yang malu karena yang lain tidak. Nah itu sebenarnya prestasi bagi kita. Dan mereka sudah bisa naruh HP-nya di loker, mereka ngambil HP mereka sendiri, itu juga prestasi sebenarnya. Saya salut sekali sama anak-anak sebenarnya dengan itu. Ternyata anak-anak kita itu bisa kita percaya dan mereka bisa bertanggung jawab. Itu aja mungkin tambahan, tidak nanti malah jadi panjang lebar. Terima kasih Bu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tambahan yang Lukas. Tadi ada 3K, yaitu konsisten, continue, dan kolaborasi. Baik, terima kasih Bu Casana. Bapak Ibu, mari kita tepuk tangan untuk program SMP IPPSB ini yang sangat luar biasa. Bahwa kita sudah menerapkan budaya positif atau disiplin positif, salah satunya adalah dengan menerapkan keyakinan bagaimana mengumpulkan gawai atau ponsel ya. Itu juga bisa sebagai filosofi kami bahwa kita harus memenuhi kebutuhan anak. Nah, seperti itu. Jadi kebutuhan anak seperti apa kita penuhi, dan ternyata dari situ keyakinan internal yang diberikan adalah salah satunya tanggung jawab. Anak-anak bertanggung jawab dengan ponselnya masing-masing. Anak-anak jujur, kalau ini bukan ponsel saya ya jangan ambil. Nah, itulah. Itu kecil tapi dampaknya luar biasa menurut saya. Baik Bapak Ibu, sekian dari diseminasi kami, Bu Nurati dan saya, Rinda Herawati. Kami mohon maaf apabila kami ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan atau kekhilafan kami, dan kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia berkenan hadir dalam diseminasi kami berdua. Terakhir, pepatah mengatakan ilmu tanpa amal bagai pohon tanpa buah. Begitupun dengan rekan-rekan yang mendengarkan, yang menyimak hari ini, tidak hanya terhenti secara teori, tapi juga bisa bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam kita sebagai pendidik bagaimana memenuhi kebutuhan anak didik kita. Baik, terima kasih. Kami tadi dibuka dengan doa. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Saya tutup dengan pantun yang bilang cakep lah di akhir ya kan. Tadi belum dibilang cakep. Tadi saya berpantun di awal. Oke. Makan nasi uduk campur ikan. Cakep. Paling enak minumnya Nutrisari. Terima kasih rekan-rekan sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sore Bapak Ibu.